Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Kurniawan dengan NIM 123490031. Di sini saya akan menjelaskan tentang gerbang logika. Di sini saya akan menjelaskan 7 jenis gerbang logika, yang dimana di sini tugas dari praktikum sistem digital dan microcontroller. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu mengenai tentang gerbang logika AND, kemudian OR, NOT, NAND, kemudian NOR, XOR, XNOR, dan seperti itu. Nah, yang pertama itu di sini saya akan menjelaskan itu gerbang logika AND. Kemudian yang kedua ada OR. Dan yang ketiga yaitu ada NOT. Baik, kita tambahkan booleannya, kemudian kita copy saja biar cepat. Kemudian kita copy lagi, copy. Nah, setelah itu kita tambahkan boolean lagi untuk di roundlet-nya. Jangan lupa kita copy lagi. Nah, kemudian di sini saya akan menambahkan gerbang logikanya, yang dimana nanti di sini untuk mensimulasikan antara jenis-jenis gerbang logikanya. Yang pertama di sini saya memakai gerbang logika AND. Di sini. Di sini kita menggunakan pertama di sini kita menggunakan gerbang logika AND, kemudian yang pertama kita menggunakan gerbang logika AND, lalu OR, kemudian
not. Nah, kemudian di sini ada 3 jenis pin, yang dimana pin ini akan disambungkan di antara 3 bolehan ini. Nah, setelah routing ini terpasang semua, di sini kita akan simulasikan. Nah, baik, di sini untuk gerbang logika N. Di sini untuk yang pertama, ketika bolehan 1 dan 2-nya off, maka untuk output LED-nya itu maka akan mati. Kemudian ketika bolehan 1 off, kemudian untuk bolehan 2 on, maka untuk output bolehan LED-nya itu bakal tetap tidak akan menyala. Tetapi ketika bolehan 1 di on kan dan kemudian untuk bolehan 2 di off kan, maka output untuk bolehan LED-nya tidak akan menyala. Akan tetapi di sini ketika kedua bolehan ini diaktifkan, maka untuk output LED bolehan ini akan menyala. Nah, kemudian di sini untuk penjelasan dari gerbang logika N, dan di sini penjelasan untuk gerbang logika OR. Ketika bolehan 1 dan bolehan 2 tidak diaktifkan, maka untuk output dari bolehan LED-nya tidak akan aktif. Kemudian ketika bolehan 2 diaktifkan, namun bolehan 1 tidak diaktifkan, maka untuk output bolehannya akan menyala. Nah, kemudian ketika bolehan 1 diaktifkan dan untuk bolehan 2 dinonaktifkan, maka untuk output bolehan LED-nya akan menyala. Kemudian untuk kedua bolehan tersebut diaktifkan, maka LED tersebut akan tetap menyala. Ini merupakan penjelasan dari gerbang logika OR. Kemudian penjelasan dari gerbang logika NOT. Di sini ketika bolehan 1 dihidupkan, maka bolehan output LED-nya akan mati. Tetapi ketika bolehan dinonaktifkan, maka untuk output dari bolehan LED-nya akan menyala. Berikut penjelasan dari gerbang logika AND, OR, dan NOT. Di sini saya akan menjelaskan lagi, yaitu untuk gerbang logika NAND, NOR, dan kemudian XNOR, dan yang terakhir yaitu XOR gate, dan kemudian terakhir itu XNOR gate. Oke. Kita hapus terlebih dahulu dan kita ambil itu untuk gerbang logika 9. Ini untuk simbol dari gerbang logika 9, dan kemudian
Berikut untuk penjelasan simbol logika dari gerbang NOR. Dan berikut penjelasan dari gerbang logika XOR gate. Dan yang terakhir yaitu untuk penjelasan gerbang logika XNOR. Kita akan membuat booleannya. Dan kita copy saja agar lebih cepat. Nah, kemudian kita rapikan di bagian sininya. Baik, di sini kita akan memberikan simbol dari gerbang logika yang pertama tadi, yaitu 9, lanjutan dari tadi. Kita akan memberikan gerbang logika 9. Kemudian gerbang logika NOR. Kemudian XOR gate. XOR gate. Dan yang terakhir yaitu XNOR gate. Kemudian akan kita sambungkan.
Baik, di sini untuk routingnya udah saya sambungkan semua. Di sini saya akan menjelaskan terkait simbol-simbol dari keempat jenis logika, yaitu nine, kemudian NOR, lalu XOR gate, dan terakhir yaitu XNOR gate. Yang pertama yaitu di sini saya akan menjelaskan di sini untuk gerbang logika 9. Nah, di sini ketika untuk boolean 1 dan boolean 2 dinonaktifkan, maka untuk output dari boolean LED LED-nya itu akan menyala. Tetapi ketika boolean 2 diaktifkan, maka dari output boolean LED-nya akan tetap menyala. Nah, kemudian ketika sebaliknya untuk boolean satunya diaktifkan, maka output dari boolean LED-nya akan tetap menyala. Tetapi ketika dua boolean diaktifkan, maka untuk output boolean LED-nya tidak akan menyala. Berikut ini penjelasan dari gerbang logika NAND. Kemudian saya akan menjelaskan dari gerbang logika NOR. Di sini sebenarnya sama saja, tidak jauh beda. Yang pertama itu untuk dua boolean ini ketika dinonaktifkan, maka untuk output dari boolean LED ini akan aktif. Nah, kemudian ketika boolean 2 diaktifkan, maka untuk output LED boolean ini tidak akan menyala. Akan tetapi ketika sebaliknya, untuk boolean 1 diaktifkan, maka untuk output boolean LED-nya tidak akan menyala juga. Tetapi untuk kedua boolean ini diaktifkan, maka untuk output boolean LED-nya tidak akan menyala juga. Nah, untuk penjelasan dari ataupun simbol dari gerbang XOR gate, di sini ketika kedua boolean ini dinonaktifkan, maka untuk output boolean ini akan menyala. Kemudian untuk boolean 2 diaktifkan, maka untuk output dari boolean LED ini akan tetap menyala. Tetapi ketika kemudian untuk boolean 1 diaktifkan dan boolean 2 dinonaktifkan, maka untuk output boolean LED ini akan tetap menyala. Dan kemudian ketika kedua boolean ini akan diaktifkan, maka untuk mungkin ini karena terbalik ya, maka boolean ini akan mati, output dari LED boolean ini akan mati. Nah, kemudian untuk dari penjelasan dari gerbang logika XNOR gate, di sini untuk ketika kedua boolean ini dinonaktifkan, maka untuk output dari LED boolean ini akan menyala. Kemudian ketika salah satu boolean diaktifkan, maka untuk output LED booleannya akan mati. Kemudian sama saja ketika boolean 1 diaktifkan, maka untuk output boolean tidak akan tetap menyala. Tetapi untuk kedua boolean dihidupkan, maka untuk output boolean LED akan menyala. Berikut dari penjelasan dari saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.